Saudaraku, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu. Kematian itu akan datang pada waktunya. Dengan perantara malaikat Israel, kematian akan dihadapkan. Tak kenal jabatan, tak kenal kekuatan, tak kenal kedudukan. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia buta, entah dia normal, entah dia bisu, entah dia bicara. Semua orang pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tiba saatnya malaikat Israel datang menghampiri kita, membawa tugas untuk mencabut nyawa kita dengan 70 kali tatapannya yang tajam, dengan wajah yang menyeramkan, membuat hati dan ketenangan berubah menjadi ribuan ketakutan. Bayangkan orang yang terbujur kaku dan jasad yang sudah tidak bernyawa lagi adalah diri kita sendiri. Rasulullah SAW saat itu menjelaskan, ketika itu kita masih melihat siapa yang menangisi kita, siapa yang mentaziahkan kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Kita hanya bisa menangis dan menyesali apa yang sudah terjadi. Kita akan dimandikan. Bayangkan saudaraku, yang dimandikan itu adalah tubuh kita. Air yang mengguyur tubuh kita, yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang kita harus dimandikan oleh orang lain karena jasad kita sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian tubuh kita dibungkus oleh kain kafan yang berwarna putih polos. Kemudian kita disolati, digotong, dibawa ke kuburan yang selama perjalanannya selalu diiringi dengan lantunan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sampainya kita di kuburan, kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat, ke liang yang berukuran, yang berdiameter 2 meter saja, yang amat sempit. Kita saat itu masih bisa melihat siapa yang menguburi kita, siapa yang menutup tubuh kita dengan tanah untuk terakhir kalinya. Mungkin itu tetangga-tetangga kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin keluarga-keluarga kita, atau mungkin para saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang selalu bersama, yang selalu menemani kehidupan kita, akan meninggalkan kita selepas kita dikuburkan. Kita ditinggalkan dalam kesendirian di tempat dengan penuh kesunyian. Tulang, daging, darah akan hancur di dalam sana. Tempat di mana semua pertanyaan, semua jawaban, semua penyesalan akan terbentuk dalam satu tempat itu. Tempat di mana kita akan ditanya, Man Rabbuka, Man Nabiyuka, oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tempat di mana ular-ular dan kelabang hidup di dalamnya. Saudaraku, di alam kubur nanti kita tidak akan ditemani oleh apapun.
Entah itu pakaian, handphone, rumah, mobil, motor, bahkan orang yang kita sayangi dan kita cintai. Lantas, apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Ingat saudaraku, matinya kita tidak akan membawa apapun dari dunia ini selain kain kafan berwarna putih dan amu perbuatan kita saja. Mobil miliaran, rumah triliunan, harta berlimpah luah. Ingat, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kehidupan ini amatlah singkat saudaraku. Bagikan mimpi yang hadir sesaat ketika kita terlelap. Bagaimana indahnya mimpi? Bagaimana jatuh cinta yang membuat orang tersenyum sendirian? Bagaimana mimpi yang bisa membuat kemungkaran dan kebanggaan atas kekuasaan yang didapatkan? Tapi setelah dia terbangun dan sadar dari bunga tidurnya, ternyata itu hanyalah kesenangan sementara dari sebuah skenario mimpi yang dirasakannya. Begitulah rasanya bagi mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia. Ini adalah ujung, tapi bukan ujung dari sebuah perjuangan. Masih ada akhirat yang akan menantikan kita dalam kekekalan. Ingat, setiap manusia mempunyai masa tenggat waktu, timingnya tepat di dunia ini. Idza jaa ajalukum, jika ajal itu telah sampai, ayastatilu saatan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Maka dari itu, ayo saudaraku, perbanyaklah beribadah, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah ingat dengan kematian. Bukankah kalian ingat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang detik-detik sakaratul mautnya, merasakan amat sakitnya disebut nyawa, sampai-sampai malaikat Israel mempalingkan wajahnya karena tak kuasa melihat kekasih Allah yang sedang dicabut nyawanya itu. Ya Allah, ya Rabb, beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang menjadi kekasihmu, manusia yang memiliki puncak keimanan yang paling teratas. Bahkan beliau pernah sholat sampai kakinya bengkak, sampai kakinya mengeluarkan nanah. Tapi ketika beliau dicabut nyawanya, beliau masih merasakan sakitnya dicabut nyawa, ya Rob. Bagaimana dengan kita yang selalu berbuat dosa, maksiat, mabuk, membunuh, berzina, ya Rob? Ampunilah dosa kami, ya Rob. Ampunilah segala perbuatan buruk kami, ya Rob. Kami belum siap merasakan pedihnya dicabut nyawa, ya Rob. Kami belum siap merasakan sakitnya, pedihnya, kulit yang disasat, kulit yang ditusuk-tusuk, badan yang ditusuk-tusuk oleh pedang, ya Rob. Kami belum siap jika nanti ditanya malaikat munkar nakir di alam kubur nanti, ya Rob. Saudaraku, sebelum datangnya kematian di hidup kita, ayo berbuat baiklah kepada sesama. Tak ada satupun di dunia ini yang tahu kapan ia akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja saat kita tertidur di dunia, lalu setelah kita terpejam bangun, kita telah berada di alam kubur. Nauzubillah. Bisa saja saat kita sedang bermabuk-mabukan, berfoya-foya, zina, judi, lalu malaikat Israel datang dengan seramnya menghampiri kita. Inilah saatnya, inilah waktunya kau terakhir melihat indahnya dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai fananya dunia menjadi penyesalan kita di akhirat nanti. Jadikan hidup ini sebagai lentera kenikmatan kita di akhirat nanti. Saudaraku, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasai dan Ibnu Hibban, bahwa
Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena kita ketahui, sebuah kenikmatan yang kita raih di dunia hanyalah bersifat sementara, dan akan ada waktunya kenikmatan itu akan terputus oleh dinding kematian. Ayo saudaraku, jadikanlah kematian itu menjadi sebuah nasihat. Nasihat yang tidak berbunyi dan tidak bersuara. Nasihat yang bukan tinta di atas kertas, tapi nasihat diam 1000 bahasa. Nasihat itulah yang akan menjadi akhir kehidupan di dunia. Kekuatan kita di dunia tidak akan ada bandingannya dengan benteng kokoh dari sebuah kematian. Sebagaimana Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin